Sebelumnya kalau di materi kita sebelumnya terkait dengan hari ini adalah materi terakhir kita, yaitu tentang lingkaran titik 9. Nah, sebelum masuk ke situ, lingkaran itu kan kita ketahui bahwa pengertiannya sudah dipelajari di sekolah dasar maupun pada waktu tingkat SMP dan SMA. Lingkaran adalah yaitu daerah kebiasaan itu kan ini ya. Kalau secara definisi kan jarak antara himpunan titik-titik dalam bidang yang berjarak sama terhadap titik tertentu itu adalah lingkaran. Nah, titik tertentu itu yaitu titik pusat dan titik-titik yang pada ini adalah jaraknya adalah jari-jari. Nah, itu kan sudah ada dibahas ini ya. Nah, terkait dengan itu, hari ini Bapak mau mengaitkan dengan lingkaran titik 9. Nah, ingat ada garis-garis istimewa dalam segitiga. Ya, ada garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan sumbu sisi. Nah, garis tinggi itu garis yang melalui suatu titik sudut dan tegak lurus pada sisi di depannya. Ingat, garis tinggi itu adalah garis pada segitiga yang melalui suatu titik sudut dan tegak lurus pada sisi di depannya. Kalau garis bagi, ya, membagi sudut segitiga menjadi dua sama besar. Kalau dia garis berat, ya, garis berat itu kaitannya dengan melalui suatu titik dan di tengah sisi di depannya, itu garis berat. Ya, itu sudah ada semua di sini. Kalau sumbu, ya, suatu segitiga selalu tegak lurus terhadap suatu sisi dan melalui tengah sisi tersebut. Nah, itu namanya garis sumbu, ya. Nah, itu ada kaitannya nanti terkait dengan menggambar lingkaran titik 9. Nah, coba kita kaitkan dengan lingkaran titik 9. Lingkaran titik 9 itu lingkaran yang melalui 9 titik, ya. Titik istimewa dalam satu segitiga. Nah, titik istimewa itu nanti terbagi 3. Yang pertama, titik tinggi segitiga, ada 3 nanti ya. Nah, terus ada 3 titik tengah, ya kan? Titik tengah sisi segitiga tadi, dan juga terakhir 3 titik tengah garis tinggi dan titik tinggi sampai titik sudut. Nah, jadi 9 pas ya. Jadi ada 9 titik yang dilewati lingkaran tadi pada segitiga. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambarnya, bisa kelihatan? Ini gambar segitiganya, segitiga besar ABC. Nanti segitiga ABC ini ada titik-titik yang dilewati oleh lingkaran. Ini pusatnya di T, ini pusatnya ya. Nanti pusatnya di sini. Nah, ini pusatnya ini ya. Ini pusatnya T. Nanti pusat lingkarannya di sini. Nah, lihat melalui koordinat titik-titik pada lingkarannya ini terletak pada segitiga. Memotong ya. Ada 9 titik. Titiknya nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari misalkan ya, coba kita perhatikan, kita mau menganalisis titik-titik 9 yang ada pada segitiga, yang ada pada lingkaran ya. Misalkan, coba perhatikan ada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Titik-titik A aksen, B aksen, C aksen yang ini ya. A aksen, B aksen, C aksen. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Ya, ini Bapak zoom, Bapak perbesar ya. Nah, ini ya. Kelihatan ya, Bapak munculkan. Nah, itu ada A aksen, B aksen, dan C aksen itu berturut-turut. Titik tengah sisinya BC. BC, berarti titik tengahnya A aksen, AC titik tengahnya B aksen, dan AB titik tengahnya C aksen gitu ya. Nah, DEF, D, E, dan F, D, E, dan F yang ini ya, itu adalah berturut-turut titik-titik kaki garis tinggi. Nah, garis tinggi tadi apa? Garis yang tegak lurus terhadap sisi di depannya, ya kan? Dari titik sudut yang kita tarik. Nah, tarik garis A, tegak lurus. AD kan tegak lurus terhadap BC ya. D, jadinya titik D. Ini garis tinggi namanya. Garis tinggi AD, garis tinggi BE, dan garis tinggi CF. Paham?
Nah, titik potongnya di D, E, F. Ya kan? Terus Iya, T Pak. itu titik tinggi segitiga ABC. T itu titik tinggi segitiga ABC. T, A, B, dan C. Coba. GHI, GHI, coba. GHI, G, H, dan I itu adalah titik tengah TC. Oh iya, berarti ini Bapak apa? Bapak ralat, T-nya itu posisinya bukan di sini, tapi ada di sini. Ini T-nya ya. Ini, sorry. Ini T. T itu titik tinggi. Titik tinggi itu titik potong dari ketiga garis tinggi tadi ya. Paham ya? AD, BE, dan CF tadi potongan di T. Iya kan? Iya, Pak. Ya sudah ya. Nah, G. G ini titik tengah dari TC, ya kan? TC. Iya, Pak. Terus H ini titik tengah dari TA. TA. Dan Iya. I ini titik tengah dari TB. TB. Iya, Pak. Pas ya? Oke, kita lanjut. Iya. Terus, nah sekarang pandang segi empat, H aksen, B aksen, HI. Coba Bapak perkecil. Bentar. Aksen. Apa yang Bapak tampilkan ini muncul enggak? Ada gambar lingkaran segitiga, terus di sini ada gambar materinya. Coba Bapak ya. Share screen. Bentar ya. Ya, Pak. Ini kelihatan? Iya, Pak, kelihatan. Nah, sekarang perhatikan ya. Bapak share gambarnya sudah ya? Sudah. Ya, Pak. Ya, sekarang perhatikan gambar yang Bapak share. Perhatikan segi 4, A aksen, B aksen, HI. Sudah? Segi 4 ya? Iya, Pak. Nah, sekarang perhatikan segi 4, A aksen, B aksen, HI. A aksen, B aksen itu adalah paralel tengah. Paralel tengah dalam segitiga ABC. Paralel tengah berarti dia karena A aksen B aksen itu kan tadi titik koordinat titik tengahnya BC A aksen, titik tengahnya AC B aksen. Itu tadi ya? Betul ya? Nah, otomatis A aksen B aksen itu paralel tengah, artinya dia berada di paralel tengah segitiganya ABC. Nah, dengan artian A aksen B aksen itu sejajar dengan AB, betul ya? Iya, Pak. Sejajar dengan AB, iya, Pak. Ya. Dan A aksen B aksen itu sama dengan panjangnya itu setengah dari AB. Kenapa panjangnya setengah? Karena dia paralel tengah. Jadi setengahnya AB panjangnya ya. Iya, Pak. Nah, terus sekarang A aksen, B aksen, A, B, bawa ulangin A aksen, B aksen, HI, ini adalah jajar pinjang.
kita membuktikan bahwa itu adalah suatu jajar genjang tadi. Kenapa? Karena panjangnya A aksen B aksen tadi kan setengahnya AB ya. Iya, Pak. Nah, otomatis A aksen B aksen itu A aksen B aksen kan sejajar dengan AB, Bapak ulang ya. AB tadi sejajar dengan A aksen B aksen ya. Dan Iya, Pak. HI juga sejajar dengan AB dalam segitiga ABT. ABT coba perhatikan segitiga ABT. ABT itu posisinya T tadi mana? Di sini ya. Ini T-nya ya. Iya, Pak. Iya. Nah, PT-nya di situ. Segitiga ABT itu ABT. Sekarang segitiga ABT tadi ada HI. HI itu paralel tengahnya. Paralel tengahnya. BT paralel Dari segitiga ABT. ABT. T-nya di sini. T ini yang merah ya. Nah, berarti HI sama dengan setengahnya AB juga. HI itu setengah AB. Nah, kalau setengah AB berarti A aksen, B aksen, HI ini jajar genjang. Kenapa? Karena panjang A aksen, B aksen itu sama dengan panjang HI, yaitu setengah AB. Kita belum mempersepsikan bahwa ini persegi panjang, karena kita belum menentukan bahwa sudut ini siku-siku, ya, belum pasti apakah ini 90 atau tidak 90 derajat ya. Jadi kita menyimpulkan awal masih jajar genjang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut pada segitiga ATC. ATC yang ini berarti ya, ini T-nya. Terus HB aksen yang ini, ya kan? Nampak ya? HB aksen itu sejajar dengan TF. TF. Ini T-nya, ini F-nya. Sorry. Bapak ulangin. HB aksen, Bapak ulang ya. HB aksen itu sejajar dengan TC. TC, karena dia paralel tengah ini ya. Nanti paralel tengah ini ya, paralel tengahnya TC segitiga A, TC. HB aksen, paralel tengahnya, berarti ini sejajar dengan TC. Kalau sejajar dengan TC, otomatis TC ini kan perpanjangannya jadi ini ya, CF ya. Berarti dia perpanjangannya CF, berarti juga sejajar dengan TF. Nah, karena CF, yang CF mana C ke F yang ini, yang CF tegak lurus dengan AB, betul ya? Karena garis tinggi, maka HB aksen ini juga tegak lurus terhadap AB. Sehingga HB aksen ya kan tegak lurus terhadap AB. Kesimpulannya apa? Kalau HB aksen tegak lurus terhadap AB, otomatis kan ini 90 ya? Iya, Pak. Kalau 90, karena AB tadi sejajar dengan HI dan sejajar juga dengan A aksen B aksen, otomatis ini segitiganya, persudutnya 90. Ya kan? Nah, karena HI itu tegak lurus, sejajar tadi dengan AB, sedangkan B aksen itu tegak lurus terhadap AB. Jadi 90 sudutnya terhadap HI ya. Nah, jadi sudutnya itu 90, berarti ini adalah bukan jajar genjang, tapi dipersempit lagi, melainkan adalah persegi panjang. Nah, karena A aksen B aksen HI persegi panjang, maka titik potong diagonalnya itu, ini kan titik potong diagonalnya di S ya, kita misalkan S, di sini S. Kalau di sini tadi T, di sini S. Titik potong diagonal A aksen B aksen HI ya. Kalau kita hubungkan titik sudut masing-masing, maka perpotongannya di S, di sini S. Nah, sehingga jaraknya antara SA aksen, panjangnya SA aksen, SB aksen, SH dan SI itu panjangnya sama. Ya kan?
karena titik tengah diagonalnya S. Nah, sekarang kita pindah lanjut ke segi 4 A aksen, G, H, C aksen. A aksen yang ini, G, H, C aksen. Yang ini ya, segi 4. Dapat nampak enggak gambarnya ini bentuk polanya? Nampak, Pak. A aksen, G, H, C aksen ya. Nah, A aksen, C aksen, A aksen, C aksen itu paralel tengahnya segitiga ABC, yaitu sejajar dengan AC. A aksen, C aksen itu paralel tengahnya segitiga ABC yang besar, sejajar dengan AC. Ya. Ya, Pak. Lanjut. Dalam segitiga ATC, ATC. Coba lihat ATC. A, T, T-nya tadi yang mana ini ya? A, T yang ini. T-nya ini S tadi ya. Ini T, Ya, Pak. ini C. Nah, C-nya yang ini. Yang ini ya. ATC yang ini berarti ya gambarnya ya, yang atas ya. Ya, Pak. HG, coba cari HG, ini HG. Nah, HG itu paralel tengahnya. Kenapa? Karena sejajar dengan AC, betul ya? Iya. Nah, AC. Sebab HG paralel tengah. Jadi segi 4 A aksen, G, H, C aksen itu suatu jajar genjang. Ya, karena HC tadi, HC aksen paralel tengahnya segitiga BT. Nah, sehingga HC aksen itu sejajar dengan BT. HC aksen sejajar dengan BT. Betul ya? Ini BT yang ini ya. Iya, Pak. Nah, berarti pula HC aksen sejajar dengan BE. Benar ya? B ke E. Kan perpanjangannya BT, Iya, ini Pak. kan BT ya. Iya. Nah, dan BE tegak lurus AC. AC. BE tegak lurus AC. BE tegak lurus AC. AC. AC, iya. Iya betul ya, garis tinggi kan? Iya. Iya, benar, Pak. Nah, terus maka HG tegak lurus juga terhadap HC aksen. HG. AC. Karena tadi kan ini tegak, karena HG kan sejajar dengan AC, HC aksen sejajar dengan BE, dan tadi sudah ditemukakan bahwa ini garis tinggi dan tegak lurus kan, otomatis ini HG tegak lurus terhadap HC aksen. Iya. Ya, nah berarti ini sudutnya 90, kalau 90 berarti ini persegi panjang. Ya, persegi panjang, segi 4A aksen G, HC aksen ini ya. Persegi panjang. Tadi kan belajar genjang di awal, tapi kita mempersempit lagi ya. Karena mau membuktikan bahwa sudutnya 90. Kalau yang tadi kan belum ini, pembuktiannya lebih dalamnya ke sini ya. Di persegi panjang. Nah, sama berarti titik potong diagonalnya juga titik S. Coba lihat, titik potong diagonalnya ini berpotongan di S juga. Jika ini dihubungkan GC aksen, HA aksen, nanti perpotongannya juga di S. S yang ini ya. S. Iya, Pak. Nah, S ini nanti yang mau kita buktikan sebagai titik pusat lingkarannya sebenarnya, karena jaraknya sama terhadap masing-masing terhadap A aksen, terhadap G maupun H dan C aksen maupun terhadap I. Itu yang nanti yang mau kita cari akhirnya, endingnya di situ ya. S ini pusat nanti, pusat lingkaran. Kan jari-jari kan nanti terhadap A aksen kan lingkarannya ya, titik-titik pada di lingkarannya ya. Nah, kita sudah punya berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 ya? Baru 6 kan? Iya. Nah, baru 6. Masih 3 lagi, ya kan? Masih 3 lagi, karena ada 9 titik yang kita mau cari jaraknya sama terhadap S yang ini, titik pusat ini ya. Nah, baru lanjut segitiga H aksen D. H,
Aksen. Aksen D. H, A, aksen D. H, A, aksen D. A aksen D. H, A, aksen D. Berarti ini. Kalau Bapak hubungkan A, H, aksen D ini ya. Ini D-nya. Itu segitiganya siku-siku. Segitiga siku-siku. Kenapa siku-sikunya di D? Garis tinggi kan? AD itu. Iya, Pak. Nah, dengan Ya, S Pak. titik tengahnya. S itu titik tengah hipotenusa atau sisi miring. Sisi miringnya kan H aksen ya. Iya. Ya. Nah, itu kan titik potong diagonalnya ini. A aksen kan tadi yang titik diagonal garis diagonalnya ini kan perpotongan di tengah ini. Titik tengahnya kan ini S tadi ya. Ya, Pak. Nah, otomatis SA aksen itu panjangnya sama dengan SH ya. Dan jaraknya sama Ya. juga terhadap SG. Ya. Ya, Ya. Pak. Terus nah sudah simpan. Dapat sudah 1 titik G ya. 7 sudah ya. Masih 2 lagi. Ya, Pak. Baru lanjut lagi segitiga EB aksen I. Segitiga. Segitiga EB aksen I. B B aksen aksen I. Ya ini ya. Betul ya? Ya, Pak. Nah, Ya, itu Pak. juga segitiganya siku-siku di E. Karena EI itu garis tinggi ya. Jadi, Ya, Pak. Nah, berarti sudah dapat juga berpotongan di S juga titik potong titik tengah hipotenusanya sisi miringnya di S ini. Nah, berarti jarak SB aksen, panjangnya SB aksen sama SI itu panjangnya sama dengan SI. Nah, itu dapat sudah titik berikutnya yang ke-8, yaitu titik E ya. Nah, satu lagi, segitiganya adalah FC aksen G. FC aksen G. FC aksen G. FC aksen ini berarti ya. G. Nah, sama. Yang ini ya. C aksen G. Udah ya, kelihatan ya. Nah, itu siku-siku di F. Nah, sisi miringnya kan C aksen G ya. Sisi miringnya C aksen G. Nah, itu berpotongan juga titik tengahnya itu di S di sini ya. Sehingga jarak panjang SG, SC aksen sama dengan SF. Nah, dapat berarti 1 titik lagi yaitu titik F. Nah, sudah ya? Sudah pas 9. Nah, dengan menggabungkan semuanya dari hasil persamaan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya tadi, kita sudah punya jarak antara S ke A aksen, S ke I, ya kan? S ke C aksen, S ke F, S ke H, S ke B aksen, S ke E, S ke G, dan S ke I itu kan sama dengan panjang yang sama tadi ya. Jaraknya itu ya, panjangnya ya. Otomatis itu bisa kita hubungkan terhadap S dan itu yang nanti yang kita kenal dengan jari-jari dan nanti dengan jari-jarinya itu kita buat lingkaran yang melalui 9 titik tadi. Terbentuklah lingkaran titik 9. Titik 9. Itu. Jadi lingkaran titik 9 itu pembuktiannya dengan cara tadi. Oke. Cukup ya, bisa dipahami ya gambarnya ya. Iya, Pak. Nah, jadi pembuktiannya seperti itu. Nah, kita mau menganalisis secara lebih dalam terkait dengan 9 titik tadi. Apa saja sih titik 9 tadi? Nah, ini sudah kelihatan apa yang Bapak share ya? Ya, nah, ini titik 9 itu nama lainnya adalah lingkaran Van der Waals. Peyorweg ya. Perfect. Nah, 9 titik tadi ada 3 titik tengah sisi. Coba dilihat ada titik tengah sisi tadi. Ada 3 titik kaki garis tinggi, ya kan? Coba cek lagi nanti ya. Ada titik tinggi, 3 titik garis tinggi. Dan satu tadi titik tengah garis tinggi, ya kan? Titik tengah sisi. Terus titik kaki garis tinggi. Terus terakhir titik bagi garis tinggi. Titik tengah bagian garis tinggi dan sisi tinggi. Kan tadi ada yang pertama ada segi 4, yang kedua segi 4, yang terakhir kan segitiga siku-siku. Nah, itu masing-masing ngambil 3 kan, ada 3 juga yang berikutnya. Nah, pas. Jadi ada 9. Nah, selesai. Jadi lingkaran titik 9 itu seperti itu gambarnya. Nah, ini cara pembuktiannya saja dengan menggunakan geometri
geometri Cabri itu cara menggambar secara di komputer ya, gambar lingkaran segitiganya. Tapi itu bisa kalian gambar secara manual juga dengan menggunakan busur dan jangka ya. Enggak. Iya, Pak. Jangka. Nah, sudah selesai ya. Bahwa gambar segitiga konsep lingkaran titik 9 itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan lingkaran segitiga juga ya, karena memang gambar lingkaran dalam lingkaran titik 9 itu mengaitkan dengan gambar lingkaran dengan sebuah segitiga, terutama terkait dengan garis tinggi ya kan tadi ya, garis bagi, ada juga garis berat dan garis sumbu ya. Oke, Ya, Pak. sampai sini ada yang ditanyakan? Bentar. Masih ada waktu 5 menit. Ada 5 menit karena waktunya ini berbatas ya. Bapak hanya menggunakan yang free ya. Oh iya, Pak. Dan ini materi kita terakhir ya, minggu depan kan sudah ujian. Iya, Pak. Nah, jadi Bapak kasih ujian nggak, Pak? iya, seperti biasa Bapak ada ujian karena Bapak materi terakhir kan. Ini karena Bapak iya. kedua jadi ujian Bapak ya. Tapi enggak tahu nanti konfirmasi ke Pak Kuku. Pak Kuku sudah kuis? Belum, Pak. Belum. Tenang aja. Nanti kalau memang ada 2 soal, kalau memang nanti konfirmasi aja ke Bapak. Jika nanti Pak Kuku juga memberi soal, berarti Bapak diundur aja. Karena Bapak kasihan kalian dalam waktu yang bersamaan mengerjakan 2 soal yang berbeda. Jadi nanti Bapak ambil waktu di lain hari. Karena kalian cuma berdua, Bapak nanti sama ya. Kok simulasinya nanti ujiannya meskipun secara daring, tetap kalian dalam keadaan on di Zoom. Bapak mau melihat kalian mengerjakan standby di Zoom dalam jangka waktu sesuai ujian dan on kan kameranya. Paham maksud Bapak? Iya, paham, Pak. Jadi kalian mengerjakan soal dalam pantauan Zoom. Dan Bapak minta kalian meng-on-kan kondisi kamera kalian. Jadi Bapak memantau kondisi kalian ketika mengerjakan soal yang Bapak beri. Dan materinya sudah lengkap ya. Materi kita sudah selesai hari ini. Dan ini pertemuan terakhir kita lingkaran titik 9. Jadi Bapak harap pahami terkait dengan apa yang sudah kalian resume, terkait sudah apa yang Bapak share di YouTube juga sudah ada kan? Dan itu semua sudah lengkap. Dari yang pertama geometri Euclid sampai yang hari ini lingkaran titik 9 semuanya. Jadi soalnya open book kok, nggak close book, open book semua. Tapi pemahaman ya, bukan perhitungan yang standar. Seperti biasa lah geometri survei yang sudah kita minta, yang ada yang Bapak kasih itu sudah lengkap semua, tinggal baca dan kalian paham. Oke. Baik, Pak. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Karena materi kita sudah selesai, nanti Bapak upload di YouTube, silakan dilanjut dengan resume. Ada yang ditanyakan? Tidak ada sih, Pak. Cukup ya. Silahkan dilanjut lagi dengan resume ya. Bapak harap resumenya segera dilakukan biar kalian tidak mengganggu jadwal yang sudah ada, jadwal ujian yang sudah ada. Nanti kalau menunggu minggu depan kalian baru meresum, kalian nanti yang kewalahan menghadapi soal ujian kan minggu depan sudah mulai ya. Iya, Pak. Sampai nanti ujiannya terganggu karena resume. Selesaikan aja di awal sebelum ujian. Jadwal sudah ada, Bapak masuk hari Jumat ya, sesuai jadwal ya? Iya, Pak, sesuai jadwal. Oh ya sudah, berarti jadwalnya sudah ada. Tapi nanti konfirmasi aja jika Pak Kuku beri soal. Jadi Bapak tetap beri soal, tapi jika bersamaan waktunya nanti Bapak atur waktu ulangannya ya, ujiannya ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Biar kalian fokus mengerjakan salah satu dulu. Baik, Pak. Ya, itu saja dari Bapak. Bapak rasa sudah cukup. Pak Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.